Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Saya harap baik-baik saja ya. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 darurat dan kurikulum merdeka. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materi yang pertama. Sebelum itu, apa sih strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan dipergunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik dalam menerima dan memahami materi pembelajaran yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasai di akhir kegiatan belajar. Berikutnya ada beberapa strategi pembelajaran. Ada beberapa strategi pembelajaran seperti Project-Based Learning, Scientific Approach, Inquiry Learning, Keterampilan Abad 21, Discovery Learning, dan Pelajar Pancasila. Apa sih Project-Based Learning? Project-Based Learning merupakan pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai pusat atau subjek pembelajaran. Strategi ini menitik beratkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Artinya, peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri. Itulah mengapa strategi pembelajaran ini sangat dipengaruhi oleh kreativitas peserta didik. Yang kedua ialah Inquiry Learning, merupakan kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian, eksperimen atau penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Dalam model ini, peserta didik diarahkan agar dapat mencari tahu sendiri materi yang disajikan dalam pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan dan investigasi sendiri. Yang ketiga ialah Discovery Learning. Discovery Learning adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis, sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Jadi, model pembelajaran ini mengarahkan peserta didik untuk menemukan sendiri pengetahuannya yang ingin disampaikan dalam pembelajaran. Yang keempat ialah Scientific Approach. Scientific Approach merupakan pendekatan yang digunakan dengan menitik beratkan pada penggunaan metode ilmiah yang pada umumnya membuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya eksperimen, dan mengolah informasi atau data dan kemudian mengkomunikasikan dalam kegiatan belajar. Hal ini didasari pada esensi pembelajaran yang sesungguhnya merupakan sebuah proses ilmiah yang dilakukan oleh siswa dan guru. Berikutnya ialah Keterampilan Abad 21. Keterampilan Abad 21 berorientasi pada kegiatan untuk melatih keterampilan peserta didik dengan mengarah pada proses pembelajaran abad 21, berfokus pada student center, dengan menuntut adanya keterampilan peserta didik dalam menghadapi tantangan yang ada. Keterampilan tersebut diistilahkan dengan 4C, yaitu critical thinking, collaboration atau communication, dan creativity. Yang terakhir ialah Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan dari belajar Pancasila yang memiliki semangat belajar sepanjang hayat, memiliki kompetensi global, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, itulah tadi beberapa pembahasan tentang strategi pembelajaran. Saya kira cukup sampai di sini dulu pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.